Ini memang tantangan, Pak. Tantangan bagi kita bagaimana kita melakukan inovasi di tengah efisiensi. Di satu sisi kita diharapkan berlaku inovatif, tetapi yang di sisi lain kita tidak diberikan anggaran yang cukup. Tetapi kita juga jangan putus asa. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bau-Bau tahun 2027 diarahkan pada penataan pembangunan yang selaras dengan kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sebagai langkah strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pembentukan Provinsi Cape Town juga masuk dalam perencanaan. Ini merupakan salah satu rangkaian proses perencanaan pembangunan. Nah, jadi biasanya sebelum kita melakukan musrembang, kita awali dengan konsultasi publik. Tujuannya apa? Untuk menyerap aspirasi dari tokoh-tokoh masyarakat. Selanjutnya aspirasi itu ataupun suara dari tokoh masyarakat itu nanti dikawinkan dengan pendapat dari masyarakat tingkat kelurahan, tingkat kecamatan sampai dengan tingkat di musrembang kota. Jadi setelah ini masih ada lagi tahapan selanjutnya terkait dengan proses pembangunan. Ini masih tahapan yang awal, ya. Dan RKPD kita rencanakan itu tersusun di bulan Mei. Jadi kalau urutannya habis konsultasi ini FGD atau apa? Setelah biasanya kalau itu di Januari KP dulu, konsultasi publik dulu, baru persiapan musrembang tingkat kelurahan kecamatan, begitu. Nah, kecamatan sampai dengan tingkat kota. Setelah itu baru nanti kita tingkat provinsi dan terakhir sampai menjadi penyusunan RKPD, gitu. Ada poin-poin tadi yang identifikasi permasalahan. Oh ya, identifikasi permasalahan tentu terkait dengan kita menjawab isu-isu nasional. Ya, isu-isu nasional itu yang memang dituangkan di Astacitanya Pak Presiden. Kemudian dukungan terhadap program nasional kayak macam MBG, kemudian dukungan terhadap kampung nelayan, terus koperasi merah putih, maupun beberapa program-program yang memang harus menjadi perhatian pemerintah daerah itu, dan memang itu diamanatkan agar semua daerah tetap memberikan porsi perhatian terhadap program Presiden. Itu yang pertama. Yang kedua, ya tentu prioritas-prioritas yang memang kedaerahan sifatnya. Kita misalkan sebagai hub maritim ya memperkuat hal-hal yang kaitannya dengan hub maritim kita. Gitu. Ya, hub maritim itu kan merupakan ada panjang mata rantai yang berkaitan dengan hub maritim, dan kita nanti mengambil di logistik dan jasa logistiknya. Nah, nanti peran kita di situ. Iya, jangan kita di sektor produksi, tapi kita ngambil di logistiknya. Iya. Saya kira itu ya mungkin yang tadi sempat disampaikan di awal terkait dengan visi misi Pak Wali. Ya. Bagaimana Bapeda memastikan RKPD ini sinkron dengan jadi visi misi? Nah, betul. Jadi memang tadi saya sampaikan bahwa KP, konsultasi publik, musrembang, tingkat kelurahan, kecamatan itu adalah proses penyerapan aspirasi yang sifatnya bottom up, dari bawah. KP ini termasuk bottom up ini. Nah, nanti kita kawinkan dengan visi misi yang memang yang sesuai dengan yang digariskan oleh Pak Wali Kota. Itu pun juga masih disesuaikan lagi dengan program-program nasional, program-program provinsi. Itu semua dikawinkan. Bagaimana kita memastikan nanti setiap UPD setiap ini menjabarkan apakah program dan kegiatan itu sudah menjawab visi-visi daerah, visi-visi Bapak Presiden maupun aspirasi masyarakat. Begitu. Teknisnya setelah ini apalagi tahapannya? Setelah itu tahapan nanti ada Des OPD. Des OPD kita mendes kira-kira setelah kalian dengar, misalkan ini kan kita undang semua kepala OPD. Setelah kalian dengar masukan-masukan dari tokoh masyarakat, dari para ini, kira-kira program apa, kegiatan apa yang akan kalian laksanakan di tahun 2027. Itu masih kita sortir terus, masih terus diperhalus sampai pembahasan di Dewan. Begitu, terakhir nanti Dewan sebelum ditetapkan menjadi RKPD, rencana kerja pemerintah daerah. Gitu. Pak Kaban, kan ini tadi dikatakan mau melakukan inovasi, lompatan, tapi tenaganya, APBD-nya kurang. Apa yang dilakukan? Itu dia. Nah, ini memang tantangan, Pak. Tantangan bagi kita bagaimana kita melakukan inovasi di tengah efisiensi. Di satu sisi kita diharapkan berlaku inovatif, tetapi yang di sisi lain kita tidak diberikan anggaran yang cukup. Nah, tetapi kita juga jangan putus asa dengan hal seperti itu, karena ternyata pemerintah pusat itu memperhatikan daerah-daerah yang punya geliat ekonomi yang cukup bagus, geliat pembangunan yang cukup bagus.
kadang-kadang di tengah jalan, di tengah tahun itu ada dana-dana tambahan yang dihasilkan oleh pemerintah pusat yang memang dibutuhkan oleh daerah setelah melihat perkembangan semester awal. Nah, jadi kita tidak berputus asa walaupun kita dikatakan bahwa akan efisiensi, tapi kita optimis bahwa pembangunan tetap akan jalan di tahun 2027 yang akan datang. Ya, tadi ada poin ke-6 atau ke-7 terkait persoalan mengenai birokrasi, karena tadi juga bagaimana kehadiran yang Ya, itu Kaban menjadi Spasibo. PR. Saya kira yang namanya kehadiran kedisiplinan, ketekunan, profesionalisme, ketaatan terhadap hukum itu tetap menjadi pedoman kita bagi negara sipil ya. Pada saat kita melakukan kegiatan yang sifatnya birokrasi itu memang harus kita kedepankan. Nah, ini mungkin sudah bagus sekarang, tetapi ke depan harus tetap lebih bagus lagi. Ya, banyak hal-hal yang perlu kita tingkatkan di akan masa yang akan datang. Nah, kemudian terkait dengan proyek monumental tahun yang akan berjalan ini, apa yang akan dilakukan oleh Bapeda untuk mewujudkan visi misi wali kota sehingga ada legasi wali kota menuju ujung pemerintahan? Iya. Nah, jadi kalau terkait dengan program atau proyek monumental itu biasanya kan kita membangun sebuah fisik yang mungkin akan dikenang oleh orang banyak ya. Nah, tetapi dengan keterbatasan anggaran ini mungkin kita lakukan secara hati-hati, Pak. Ya, kalau tidak kita salah memprediksi atau merencanakan, itu bukan lagi proyek monumental, nanti malah menjadi cemoohan untuk masa kita punya anak cucu ke depan. Jadi kalau misalkan terkait dengan fisik pembenahan misalkan di Pasar Wamio, kita pada saat kita melakukan pembenahan Pasar Wamio itu nanti kita ternyata memberikan manfaat yang bagus kepada masyarakat. Terus misalkan menarik sebagian aktivitas Pasar Wamio misalkan ke arah Warmusio ataupun ke Lakologo, itu adalah proyek-proyek yang menurut saya sih monumental, dan ini perlu dipikirkan secara matang, perlu direncanakan dengan baik. Tadi saya sempat diskusi sama Ibu Suar ya, sebagai kepala Kadis Koperasi, gimana ini kita memindahkan sebagian pedagang yang ada di Pasar Wamio kita tarik ke Warmusio. Kalau pedagangnya ada tapi pembelinya tidak ada, kan masalah yang kita buat. Itu perlu kita kaji dengan baik, dan ternyata Pak Wali juga sepakat sependapat bahwa ini perlu bukan dikaji ulang, tetapi mungkin perlu dipertimbangkan dan ada trik-trik tertentu yang membuat nanti para pedagang dan pembeli nanti ketemu di satu titik. Begitu. Tapi tetap deadline-nya sesuai yang ditetapkan atau? Ya, nanti tetap deadline-nya ini kan namanya juga kita menarik sebagian pusat aktivitas yang selama ini menumpuk di Tomba, ini kita tarik sebagian ke arah Warmusio, kita tarik sebagian ke arah Simpang 5 sehingga tidak berkumpul di satu titik misalkan di Tomba, Batara Guru, Wamio dan sekitarnya. Nah, sehingga kota nanti aglomerasinya lebih merata. Terkait dengan Kepton kan? Iya betul. Jadi tadi itu kita masukkan sebagai prioritas karena semangat itu tidak boleh kita hentikan, Pak. Kita tidak tahu masa yang akan datang ini kapan nanti ini moratorium akan dicabut. Yang kita harus siapkan adalah pada saat moratorium itu dicabut, kita siap. Perencanaan dokumen perencanaannya pun kita harus siap. Jangan sampai nanti ternyata sudah dicabut moratorium, RKPD-nya tidak mendukung, RPJM-nya tidak mendukung. Nah, ini yang perlu kita antisipasi dari awal. Jadi kita tetap optimis, kita yakin bahwa Provinsi Kepulauan Kepton itu akan tetap terbentuk di masa-masa yang akan datang. Entah kapan, tapi kita yakin bahwa itu tetap terbentuk. Yang jelas pemerintah kota tetap fokus Dan tetap kita selalu memberikan perhatian kepada upaya pembentukan provinsi baru.